sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang lebih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini kita akan memulai bagian-bagian dari firman Tuhan berkenaan dengan pencurahan Roh Kudus. Saudara pemirsa, inilah yang sangat penting kita renungkan, walaupun ayat-ayatnya tentu tidak semua berkenaan dengan pencurahan Roh Kudus. Karena saudara pemirsa juga perlu ayat-ayat lain untuk menguatkan iman kita setiap hari. Sebelum kita lebih jauh mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan, Engkau memberkati kami hari ini dengan firman-Mu. Kami percaya bahwa kuasa-Mu ajaib, Tuhan luar biasa. Dan kami akan memulai bagian firman Tuhan hari ini dengan mengerti tentang pencurahan Roh Kudus, tentang kuasa Roh Kudus yang menggoncangkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Saudara pemirsa, saya ingin mengatakan sesuatu kepada saudara. Di sini ada 120 orang berkumpul. Mereka baru mengalami tantangan yang pertama. Mereka mau dianiaya. Dan apa yang mereka buat? Mereka tidak melawan, dan mereka berkumpul dan berdoa bersama-sama. Kata firman Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan. Sudah bisa bayangkan itu? Kalau 120 orang berteriak. Oleh karena itu, satu, tolong ingat, saudara pemirsa sekalian, ada ayat firman Tuhan mengatakan begini. Kalau engkau mau berdoa, masuklah ke kamarmu, tutuplah pintumu dan berdoalah di sana kepada Allah yang mendengarkan doa.
Itu doa pribadi saudara sekalian. Dan ingat konteks firman Tuhan itu ialah menjawab orang Farisi yang suka berdiri di pinggir jalan dan berdoa pamer di sana. Ya, ini bukan doa bersama-sama, bukan persekutuan doa. Sudah tahu firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, ya, Mazmur 50 ayat 15 mengatakan apa? Berserulah kepadaku dalam kesesakan, berseru. Satu orang disuruh berseru, saudara disuruh berseru, saya disuruh berseru. Tapi ingatkah kita dalam Injil Matius pasal 18 ayat 20, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di sana. Sudah mulai bentuknya persekutuan 2-3 orang. Di sini yang berdoa berapa? 120 orang berteriak kepada Tuhan. Sudah bisa bayangkan itu? Ya. Sedangkan satu orang berdoa Tuhan dengar. Apalagi di sini 120 orang. Nah, saya ingin mengajak kita baca kata firman Tuhan ayat 23, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Luar biasa saudara sekalian. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita lakukan sesuatu seperti yang firman Tuhan dikatakan. Mereka sama sekali tidak katakan, Bapa di surga, tolong lepaskan kami dari masalah ini, buatlah segala rintangan kami, Tuhan singkirkan. Tidak. Mereka katakan, penuhi kami dengan Roh Kudus, buat kami berani memberitakan Injil, dan tidak pernah menyerah dengan segala tantangan. Seharusnya kita berdoa seperti itu. Kita baru memasuki bulan yang kelima sekarang. Ya, untuk tahun 2023. Banyak masalah tantangan yang kita sudah hadapi selama 4 bulan yang lalu. Tetapi kabar baiknya apa? Sudah masih bersama dengan saya kan sekarang kan? Sama seperti saya juga. Walaupun saya ada gangguan kesehatan dan sudah pakai tongkat, tetapi saya melihat saya masih bisa pelayanan. Ya, saya masih bisa naik tangga itu, tempat kami beribadah itu, saudara sekalian. Bagi saudara pemirsa yang tidak tahu bagaimana keadaan kami di sini, kecuali jemaat kami pasti tahu, saya masih bisa naik tangga walaupun dengan susah payah ke lantai 3. Saya hanya kadang-kadang agak ragu, takut terpeleset saja. Tapi ada jaminan kan? Kalau saya terpeleset, firman Tuhan bilang apa? Apabila ia jatuh, tidaklah ia sampai tergeletak, karena Tuhan menopang tangannya. Tuhan memegang tangan saya supaya saya tidak terlalu parah. Jadi itu iman kita kepada Tuhan. Jadi karena itu yang kita minta sekarang, saudara pemirsa juga, yang pemirsa minta, jemaat minta sekarang ketika kita mendengar firman Tuhan ini, penuhi saya dengan Roh Kudus supaya saya berani melangkah terus dalam perjalanan hidup ini dan tidak pernah menyerah. Saya berani melawan segala tantangan, segala hambatan di depan, karena ada janji Tuhan. Sudah masih ingat janji Tuhan itu? Yesaya pasal 45 ayat 2 dan 3. Bila engkau berjalan di belakangku, aku berjalan di depanmu. Aku akan meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu-pintu tembaga dan palang-palang besi, kata firman Tuhan. Saudara pemirsa, katakan amin saja. Ya, saudara akan mengalaminya kalau engkau anak Tuhan. Itu yang Tuhan janjikan, dan di sini itulah doa mereka. Mari kita perhatikan lagi. Apa katanya? Ayat 29 dan 30. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Amin. Luar biasa saudara sekalian. Mereka tidak minta pertolongan supaya lepas dari segala masalah. Sama dengan saudara sekalian, mari kita minta Tuhan
berikan kepada kami kuasa sehingga orang sakit disembuhkan. Latar belakangnya apa? Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh di pintu gerbang indah. Oleh karena itu mereka minta lagi, buat lagi Tuhan, buat lagi Tuhan, buat lagi mujizat. Itu yang juga saudara sekalian harus hari ini bersama dengan saya memulai bulan anugerah Tuhan ini, bulan Mei ini saudara sekalian, untuk kita betul-betul teguh, kuat, dan bersama dengan Tuhan mampu menerobos semua halangan dan rintangan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang kami akan dengar, yang kami sudah dengar tadi Tuhan. Tuhan tolong kami semua untuk mengalami lagi kemampuan menerobos segala macam masalah dan persoalan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.